siapa ini yang diuntungkan, pada akhirnya patokan kita adalah ya harus rakyat yang untung, jangan pengusaha. Maka apabila kompensasi yang diminta Ahok itu 5% dan 15% menjadi 20%, ini masih kurang, ya kita sama-sama tuntut lagi, kurang ini Pak Ahok, harus setengah nih buat rakyat gitu loh. Jadi kita jangan kasih cek kosong juga ke pemerintah, Ahok entah siapapun itu, yang untung harus rakyat. Lalu soal pembangunan dimulai dari daerah, tapi bukan berarti Pak Sony, bukan berarti pembangunan di pusat pertumbuhan itu nggak perlu. Nah yang kita parahkan selama ini kan hampir 65% pembangunan itu di Pulau Jawa di Indonesia ini, sehingga jalur Pantura itu melayani perekonomian Indonesia hampir 70%. Ini kacau ini, di daerah nggak ada. Tetapi bukan berarti di Jakarta jangan berhenti pembangunan, nggak Pak? Pak, saya mau menyambung ya, ini Afi ya, siapa yang bisa menyampaikan ke Pak Ahok? Tadi Bapak Siol dengan sangat bagus meyakinkan, di pulau yang sudah ada bangunannya, itu tidak boleh kan? Karena baru diberikan izin. Ini salah. Ya itu salah. Pak, tapi itu bangunan-bangunan yang tidak berizin itu, bisa dirobohkan seperti yang di luar Batang sekarang nggak Pak kira-kira? Seharusnya akan terjadi begitu nggak Pak? Nah, ini kita lihat ketegasan Ahok Pak. Kita lihat kan di sini juga berani dirobohkan. Saya bukan pendukung membabi buta. Kalau dia salah ya salah. Nah kenapa di daerah Tebet Ahok menyegel sebuah ruko yang tidak bayar pajak, tidak jelas izinnya, sedangkan di Pulau D tidak ada izin, kok diam saja. Untung saya nggak pesan di Pulau D. Baik, terima kasih. Ya. Jadi memang Pak Sihol ini ya kira-kira setuju dengan reklamasi asal kontribusinya ditambahkan Pak ya, ditingkatkan ya Pak ya. Nah kita pengen lihat nih Pak, ada hasil survei ya. Hasil survei yang dilakukan kepada warga DKI Jakarta ya, yang bertanya siapakah pihak yang paling diuntungkan dalam proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta? Ya. Jawabannya Bang? Yang pertama saudara-saudara sekalian, pastilah jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah pengembang ya. Dan kemudian karena ini pengembang, maka keuntungannya bisa berkembang kemana-mana, termasuk ke 14% selanjutnya ke orang kaya, ya. Tetapi juga warga Jakarta 7,5% dan Pemda 7,3%. Saya kira survei ini menarik ya, karena tadi Pak Sihol kan berasumsi reklamasi boleh jalan, tetapi kontribusi kepada Pemda itu ditingkatkan dan itu bisa dipakai untuk membangun fasilitas rakyat. Tapi kalau kita lihat angka ini, angka survei ini, ternyata yang mengatakan Pemda diuntungkan cuma 7,3%. Bapak kok nggak protes, saya mau protes. Ini dari sebuah tulisan yang diuntungkan, kok nggak ada tulisannya nelayan, Pak? Saya menjelaskan bahwa pantai Pak. Kita jelaskan dulu bahwa survei ini pertanyaannya ini pertanyaan terbuka. Jadi ini asli jawaban dari masyarakat. Jadi kalau melihat jawaban masyarakat, memang responden tidak melihat bahwa nelayan akan diuntungkan. Itu dia. Ya. Jangan Pak, giliran Bapak untuk meyakinkan teman-teman dari Para Madinah. Ya, kalau menurut saya kan hasil survei ini menjawab apa yang menjadi pertanyaan dasar saya sejak awal. Pertama pertanyaan saya, apakah DKI Jakarta ini butuh reklamasi? Kalau butuh, untuk siapa? Ternyata jawabannya kan untuk pengembang, untuk orang-orang kaya, pemilik modal dan orang kaya. Sementara siapa yang menikmati atau mengalami kerugian itu? Seluruh warga Jakarta ketika terjadi disaster ekologis sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Susi. Jadi posisi saya persis sama dengan Ibu Susi. Memang Ibu Susi tidak terlalu gamblang mengendaki. Kalau menurut saya justru reklamasi ini harus dimoratorium, harus dihentikan. Karena dampak ekologisnya adalah akan menimbulkan disaster untuk Jakarta. Tanya, Pak. Apakah yang kena disaster mereka semua yang pengembang itu sudah lari? Boleh tanya Pak. Mereka lari bahkan sampai ke Panama sana karena sudah ada. Semua ini. Begini, ini kan ada dasar peraturannya, Perpres, ya Pak ya. Nanti kalau tidak dilaksanakan, nanti Pak Ahok melanggar hukum, Pak. Perpres hanya mengatakan bahwa boleh dilakukan reklamasi. Tetapi bahwa apakah itu langsung harus direklamasi? Tentu tidak. Harus ada AMDAL terlebih dahulu. Seluruh wilayah Republik Indonesia boleh dibangun. Tetapi asalkan AMDAL-nya membolehkan. Ketika AMDAL-nya tidak dibolehkan, stop
itu rencana kegiatan. Sama juga dengan reklamasi. Perpresnya memberi ruang, boleh. Tapi harus melalui prosedur AMDAL. AMDALnya ditolak, ya stop dong. Kenapa dilanjutkan? Karena kepentingan pengembang, Pak. Oke. Kepentingan orang-orang kaya kan bukan untuk kita warga Jakarta. Saya tadi jadi ingat Pak, tapi bahwa Pak Ege sudah memesan tempat. Jadi kalau menurut survei ini beliau masuk kategori nomor 2, yaitu orang kaya. Orang kaya. Jangan lupa. Alhamdulillah. Tapi hanya berapa meter tadi? Saya memesan 2 meter persegi. 2 meter persegi. Iya. Itu angsurannya kalau nggak salah 80 bulan, Pak. Oh, 80. Iya. Sampai nanti Bukan 80 tahun kan? 80 bulan, Pak. Sekarang ini akan diteruskan kalau DPRD-nya sudah ganti katanya. Sudah ganti, ya. Ya, dari Pak Sony tadi menarik juga ya, menutup bahwa kalau ada apa-apa, ini pihak-pihak yang paling diuntungkan ini katanya bisa lari. Iya. Ya. Oh, dan larinya jauh sekali, Jauh Pak. sekali. Itu lebih jauh dari maraton itu ya. Ya. Sampai ke Panama. Luar biasa kan? Iya. Luar biasa. Tapi kita jangan lari dulu Bang Ege ya, karena kita harus break dulu dan nanti kita akan masuk lagi pada segmen berikutnya setelah pesan berikut ini.